Ya, media sosial YouTube menawarkan ketenaran dan uang sekaligus. Ini menggoda banyak anak muda untuk terjun menjadi YouTuber. Namun, tak sedikit di antara mereka yang melakukan segala cara untuk menggait viewers dan subscribers. Seperti yang dilakukan oleh YouTuber Ferdian Paleka dengan melakukan prank pembagian sembako berisi sampah. Lalu bagaimana cara sehat menggait viewers? Untuk membahasnya sudah bergabung dari luar studio ada YouTuber Kemal Palevi. Kemal, selamat pagi, apa kabar? Ya, pagi, baik, alhamdulillah. Ya, Kemal sebagai sesama YouTuber begitu. Ini komentar terhadap kasus Ferdian Paleka itu seperti apa, Kemal? Ya, sebenarnya untuk Ferdian Paleka sendiri itu termasuk prank yang keterlaluan ya. Karena sebenarnya prank ini juga di luar negeri sudah dilakukan oleh banyak orang. Cuma ada beberapa prank yang memang kita tuh masih ada dalam batasan, oh ini masih wajar, tapi ada juga yang sudah tidak wajar. Jadi kalau kayak udah Ferdian Paleka sih udah termasuk yang keterlaluan ya, karena itu apa ya, termasuk berlebihan dan merugikan orang lain juga kan, maksudnya di situ. Dan prank itu kan sebenarnya konsepnya adalah kalau misalkan kita mau bikin prank, kita tuh harus izin dulu sama yang bersangkutan. Terus habis selesai video prank itu harus ada penjelasan bahwa oh ini ada syuting video apa segala macam gitu. Nah itu kan ada beberapa step yang tidak dilakukan oleh Ferdian Paleka gitu, dan itu cukup melanggar aturan-aturan prankster yang biasa dilakukan oleh seorang prankster gitu. Batasannya apa nih, Kemal? Prank mana yang kemudian bisa dikatakan wajar, mana prank yang kita katakan keterlaluan? Itu ada batasannya nggak? Sebenarnya ada prank yang wajar itu, misalkan adalah contoh adalah prank yang ada YouTuber yang pernah ngelakuin prank, misalkan contohnya dia berkelakuan aneh di eskalator gitu. Nah sebenarnya itu prank itu kan yang diambil adalah reaksi orang yang ketika kita melakukan hal yang tidak wajar di mall atau hal yang tidak wajar di tempat umum, tiba-tiba kita lakukan, dan itu kita tuh melihat reaksinya reaksinya orang di sekitar kita ketika kejadian itu terjadi. Misalkan contohnya kita biasa ada yang kayak prank yang terkenal itu loh yang di luar negeri, saya lupa namanya apa. Cuma intinya adalah kalau kita ngelakuin hal itu, biasanya prankster itu ada yang tidak berinteraksi dengan orang lain. Jadi misalkan ada yang lagi turun eskalator, tiba-tiba begitu turun eskalator dia sibuk sendiri atau seolah-olah di situ dia takut sendiri, panik sendiri. Nah, yang diambil oleh kelucuannya itu adalah reaksi orang di sekitarnya ketika hal aneh itu terjadi. Jadi kita tidak berinteraksi dengan orang lain, biasanya itu masih hal yang wajar di dunia prank gitu loh. Oke, tapi Kemal kalau melakukan aksi prank begitu ya, wajar ataupun keterlaluan, tapi demi untuk menaikkan subscriber atau untuk menaikkan viewers di bulan Ramadan ini, pantas tidak sih? Ya, tidak pantas. Kalau yang dilakukan Ferdian Paleka jelas tidak pantas, karena itu udah melanggar aturan ya. Maksudnya bukan melanggar aturan dalam pengertian yang dia lakukan adalah merugikan orang lain gitu. Dan itu udah tidak ada unsur kelucuannya lagi di situ, tidak ada unsur yang yang kita ingin tonton, bahwa yang diambil oleh seorang prankster itu adalah kelucuan yang terjadi ketika hal yang aneh tidak pernah dilakukan di kehidupan sehari-hari. Sebenarnya itu. Jadi kayak konsep punchline gitu, jika ada kayak right man in the wrong situation gitu loh. Jadi kayak model-model teorinya tuh model-model seperti itu. Cuma kan kalau ini udah jelas memberikan makanan dan itu bohong, dan Ferdian tidak memberitahukan juga kepada yang diberikan bahwa ini isinya sampah apa segala macam, itu jelas udah salah sih. Sebenarnya udah salah kemana-mana gitu. Ya gitu, Tapi kan pranknya gitu. ya, Kemal, tapi kan kayaknya mungkin bukan cuma Ferdian Paleka saja kemudian yang menggunakan segala cara untuk menaikkan viewers gitu ataupun subscriber. Nah, menurut Kemal ini orang-orang ataupun YouTuber begitu ya yang menggunakan segala cara untuk menaikkan viewers dan subscriber ini bagaimana ini harusnya nih? Ya, sebenarnya banyak cara untuk menaikkan viewers dan subscribers ya. Maksudnya walaupun sebenarnya kita nggak usah pungkiri lah, kontroversi itu sangat banyak banget di Indonesia. Beberapa orang termasuk saya juga pernah kena kontroversi juga. Cuma gini, sebenarnya itu kadang-kadang ada orang yang menggunakan kontroversi untuk bantu loncatan, untuk memberitahukan kepada orang lain. Dia cuma untuk menarik perhatian orang doang. Habis itu dia memberitahukan kepada orang lain kalau sebenarnya dia punya kualitas, dia punya skill. Tapi ada beberapa orang yang cuma cari kontroversi aja, dikenal banyak orang aja, tapi ternyata dia kosong, nggak bisa ngelakuin apa-apa, nggak punya skill apa-apa. Jadi sebenarnya untuk mendapatkan banyak viewers atau mendapatkan banyak subscribers itu banyak hal, kayak misalkan ngelakuin sharing.
saya sering bilang ke beberapa seminar-seminar, kalau misalkan ada yang nanya gimana sih cara menjadi YouTubers yang baik, itu bisa dengan sharing. Kayak misalkan contohnya perempuan-perempuan ada tutorial make up. Nah, beli make up itu kan alat make up itu sangat banyak. Beli lipstick itu ada berapa model segala macam, harganya beda-beda. Tutorial beli make up, tutorial bagaimana merawat binatang peliharaan, bagaimana merawat sepatu, misalkan membeli sepatu dengan harga mahal, tapi apakah ini worth it? Gimana caranya menjadi seorang stand up comedian? Gimana caranya menulis skrip film? Itu tuh bisa dibagikan ke orang lain gitu. Bahkan sama jurusan, misalkan ada orang jurusan kuliah ekonomi, sebenarnya ada ilmu ekonomi yang bisa di-sharing sama orang lain. Itu sebenarnya bisa menghadirkan viewers dan subscribers dan yang jelas membagikan ilmu. Yang dimana ilmu, kalau kita kembali lagi ke agama kan pahalanya tidak putus-putus, sebenarnya itu bisa digunakan gitu loh. Oke, tapi Kemal, ini viewersnya juga kayaknya suka deh dengan konten yang prank-prank seperti ini. Buktinya Ferdian Paleka ini ada 100.000 subscriber sejak tahun 2019. Bagaimana? Ya, karena sebenarnya rakyat Indonesia itu sudah terdidik sama kontroversi, sama hal-hal yang kontroversi. Kita banyak ngelihat bahwa beberapa orang kemarin melakukan kontroversi, tapi kenyataannya sampai sekarang mereka public figure ini masih mendapatkan pekerjaan, masih didapatkan endorse, masih ada tidak karirnya tidak masih begitu saja gitu loh. Jadi warga Indonesia ini udah terbiasa dengan sensasi, dengan kontroversi, dan ternyata artisnya pun yang melakukan kontroversi tidak dapat konsekuensi apa-apa gitu dari masyarakat. Toh juga tetap dapat pekerjaan sampai sekarang. Toh ada beberapa yang masih main film, ada beberapa yang masih dapat iklan gitu. Jadi udah kayak udah satu sama satu udah berkaitan gitu. Oh, ada yang bikin kontroversi, warga Indonesia wah rame gembar-gembor, habis itu jadi duta apa? Oh, habis itu jadi duta apa? Jadi kayak kitanya udah terdidik dengan kontroversi. Jadi udah kayak hal yang lumrah sekarang gitu loh, kontroversi itu. Jadi itulah kenapa makanya kontroversi ini masih sering dilakukan sama banyak orang gitu. Nah, ini Ferdian Paleka ini termasuk yang Ferdian Paleka ini termasuk yang akhirnya kena efek jerak. Ini akan domino nih, bagus gitu untuk orang lain yang melakukan kontroversi gitu. Baik, Kemal bicara mengenai efek jerak nih. Ini ancaman hukumannya maksimal 12 tahun. Adil tidak nih untuk Ferdian Paleka? Sebenarnya tidak adil, karena kalau kita kembali lagi ke hukum Indonesia, ini bukannya sosokan ngomong ngerti hukum juga ya, cuma sebenarnya kita lihatlah faktanya, ada beberapa koruptor misalkan yang cuma penjaranya 4 tahun, tapi itu pun di courting, akhirnya 1 tahun sudah bebas. Adalah beberapa kasus yang sebenarnya itu berat gitu, tapi kita nyatanya mereka bisa berakhir damai gitu. Misalkan contohnya ada kasus tabrak lari atau apa segala macam, akhirnya tidak masuk penjara apa segala macam, banyak kan hal-hal seperti itu. Jadi sebenarnya tidak adil kalau ngomongin Ferdian Paleka tiba-tiba 12 tahun gitu. Ini kayak tumpul ke atas tajam ke bawah, ini termasuk hal-hal seperti itu. Jadi yang pantas, yang adil seberapa menurut Kemal? Ini ganjaran yang buat Ferdian Paleka bagaimana? Nah, sebenarnya sih kalau dibilang kalau gitu sih bingung juga jawabnya seperti apa ya, maksudnya ganjaran yang tepat gitu. Kalau memang beberapa orang akhirnya dengan efek jerak cuma hanya dengan konsekuensi sosial saja, misalkan contohnya kayak dia dihukum apa segala macam, terus masuk media dia udah malu gitu, tapi hukumannya adalah misalkan ngelakuin hal-hal sosial, contohnya ngebantu potong rumput misalkan, atau ngebantu apa yang berhubungan sama kegiatan sosial, bersihin toilet, bersihin WC apa segala macam, mungkin itu akan jauh lebih baik ya di usia, kan kebanyakan konten creator kan masih muda-muda ya gitu. Jadi kalau di penjara ya kurang, nggak tahu sih berapa tahunnya, cuma memang butuh efek jerak karena Indonesia itu udah biasa banget bikin kontroversi. Jadi tapi kalau 12 tahun kelewatan sih sebenarnya terlalu berlebihan. Kemal, terakhir nih, kita nggak pengen ada kejadian Ferdian Paleka terulang kembali. Bagaimana kemudian kita bisa memberikan edukasi yang baik kepada anak-anak muda, kepada orang-orang yang berkeinginan menjadi YouTuber, membuat konten yang betul-betul positif tanpa kemudian melakukan hal-hal yang keterlaluan seperti yang dilakukan Ferdian? Ya, sebenarnya itu cukup kayak ya semacam kayak kasus Ferdian ini misalkan. Kalau nanti ke depannya akan ada kontroversi lagi dan pasti akan ada lagi kontroversi selanjutnya gitu ya. Dengan cara ya misal kita repost, kita viralkan di sosial media bahwa ini perbuatan yang salah,
terus kita kayak report mereka, kita spam mereka, yang kayak gitu-gitu aja sebenarnya harusnya udah ngasih efek jerak, karena kan akhirnya akun mereka disuspend. Nah, mulai dari situ kita nyadar nggak boleh ngelakuin hal ini, dan akhirnya konten creator yang benar-benar seorang konten creator yang bikin hal yang positif, sharing ilmu apa segala macam, tidak melakukan hal-hal negatif, akhirnya jadinya kepantau juga. Mau bagaimanapun sih Mas, sebenarnya sesuatu yang positif itu tidak akan ditonton orang. Itu terbukti bahwa hal negatif itu selalu akan menjadi spotlight. Tinggal bagaimana caranya hal negatif ini kita redam sedikit demi sedikit dengan ya seperti itu, dengan kita kasih tahu ke halayak banyak bahwa ini adalah sesuatu yang salah, kita viralkan apa segala macam. Dari situ mereka akan belajar bahwa oh nanti nggak akan bikin kesalahan seperti ini, bikin kesalahan seperti, dan jangan sampai cuma ada permintaan maaf aja terus urusan selesai. Itu sih Mas sebenarnya. Jangan cuma sampai di permintaan maaf udah semua selesai, urusan semua selesai. Jangan dibiasakan seperti itu. Seperti Ferdian Paleka ini udah bagus, akhirnya berita di mana-mana dia masuk penjara. Ini pasti bikin efek jerak. Nah, akhirnya nanti besok-besok ada orang yang cuma modal minta maaf, akhirnya takut untuk masuk penjara dan akhirnya masa depannya hancur. Itu aja sih Mas sebenarnya. Sip, makasih Kemal Palevi telah bergabung sama kami di Metro Pagi Prime Time. Selamat pagi Kemal.